Jadi ini kayak cafe banget guys. Wah, ini abang saya, kakak saya nih punya kayak gini ya, jualan piringan hitam. Nah guys, kita masih di Semarik. Ulang-ulang, sorry. Nah guys, balik lagi ke channel YouTube-nya Rafli. Rafli hari ini masih lagi ada di Semarik Konkon Gading, lebih tepatnya di Celia. Jadi video sebelumnya Rafli sempat review rumah di Semarik Konkon Gading yang lebarnya 6x10. Nah hari ini Rafli mau review unit paling favoritnya, unit yang benar-benar cuma 2 bulan, 1 bulan apa kalau nggak salah, itu udah habis. Jadi dari NUP-nya udah sold out, benar-benar rebutan banget guys. Nah, buat kalian yang tadi nonton video Raffi sebelumnya di lebar 6x10, Raffi sempat jelasin apa itu Semarik Konkon Gading. Nah, Raffi jelasin ulang ya. Jadi Semarik Konkon Gading itu projectnya Sumarekon Agung. Dia di luas tanah 437 hektar. Di dalam kawasan nanti akan ada mall, ada sekolah Nasional Pahoa ya. Sudah ada, kita lihat dulu di sono. Jadi ini ada Sekolah Internasional Pahoa. Salah satu sekolah terfavorit di Indonesia. Nomor 2, yang atasnya itu SIS, International Singapura. Nah, nomor 2 itu Pahoa dari Taiwan. Dia itu three language, jadi paling favorit banget. Posisinya ini benar-benar strategis. Di sebelahnya Sekolah Internasional Pahoa ya. Jadi buat kalian yang anaknya pengen sekolah di Pahoa atau buat invest yang memang segmennya orang yang anaknya mau tinggal di Pahoa, di sekolah di Pahoa, itu bagus banget. Jadi benar-benar prospektif tapi juga bisa untuk jadi rumah utama. Nah, ini lebar 5x10. Kita lihat di sini udah dapat carport ya. Carportnya untuk satu mobil sudah cukup, mungkin satu motor. Nah, ini fasad depannya seperti ini, dia modelan compact. Ini cocok banget buat rumah pertama, buat keluarga pertama yang baru mau punya rumah. Karena desainnya yang nggak terlalu besar, jadi nggak repot ya ngurusnya. Nah, ini pintunya tinggi banget. Ini bagus banget nih modelan kayak gini. Kita masuk dulu yuk. Kalian udah pasti penasaran kan? Unit yang bener-bener cepet habis, bener-bener 1 bulan itu udah langsung sold out gitu. Nah, ini harganya di 900 juta. Sebenarnya masih ada yang 3 lantai, cuma yang 2 lantainya ini habis guys, jadi sayang banget. Nah, ini jangan takut, sebenarnya nanti akan ada PS2, cuma memang harganya bukan di 900 juta lagi ya, mungkin di 1 M-an lah untuk 2 lantainya. Nah, ini desain nih guys, rumahnya ini rumah contoh Celia 5x10 3 lantai. Wah, desainnya ini bener-bener interior ala Mediterranean gitu ya, bagus banget nih. Wah, jadi lebar 5, 2 kamar, kamarnya di atas semua. Jadi 5x10, luas tanahnya 50 guys. Ya. Jadi di sini udah di-include satu powder room ya, bukan kamar mandi ya sebenarnya ini. Jadi ini isinya tuh ada toilet sama tempat cuci tangan ya, sanitary ya sebenarnya. Jadi di sini kamarnya di atas semua, open space, ada living room ketemu langsung sama dining room. Jadi kerasa lega, nggak disekat-sekat ya. Nah, di sini ada dapur juga. Kameramen boleh mendekat ke sini. Nah, ini dapat dapur, ini dapat, kalian semua bakal dapat ini, cuma ini enggak ya. Ini pemanis sebenarnya. Opsional. Jadi desain seperti ini sebagai idea desain buat mas-mas, kakak-kakak yang mau punya rumah dengan luas tanah ya kurang dari 100 meter persegi. Desain seperti ini oke banget. Bener-bener lega bikin, dan pemilihan warnanya ini krem kayak gini nih warm ya. Jadi kayak warm gitu ya. Enak, jadi kayak pulang tuh beneran pulang gitu. Beneran bikin bersantai ya. Di sini ada dining area. Ini desain seperti ini oke banget. Nyaman ya. Kayaknya sofa dikasih, ada sofa di ujung, terus ada meja kayak gini kayak di cafe gitu. Wah, kayak gini enak banget nih guys. Wah. Jadi sini kalau kalian dikasih skylight, jadi sebenarnya ini sebenarnya backdoor area guys. Jadi bakal disekat dari sini. Nanti Raffi kirim layoutnya seperti apa. Jadi ini sebenarnya backdoor area, cuma dia itu diplong, dibabat sampai sono, di tanah dikasih ubin dan dikasih skylight gitu. Jadi kerasa lebih lega. Yang tadinya cuma 50, mungkin kan harusnya ada backdoor ya. Cuma di sini ini sebenarnya disekat, jadi plong ini sono. Jadi kayak lega banget. Jadi ini kayak cafe banget guys. Wah. Ini rumah kalian wajib kayak gini nih. Ini enak banget, jadi pulang nggak kayak berasa pulang ya. Kalian nggak usah jauh-jauh lagi dah ke cafe. Mungkin kalian punya mesin kopi, ini udah jadi cafe kalian sendiri gitu.
cafe pribadi kalian ya. Enak banget ini. Oke, jadi ini tampilan lantai satunya. Kita lanjut ke lantai 2 ya guys. Nah ini kita naik. Ini tinggi apa namanya, anak tangganya lumayan ya. Sejengkal sejengkal kurang ya sebenarnya. Jadi ya memang untuk orang-orang yang opung-opung kalian ya kurang kurang seret ya di sini karena tinggi banget. Cuma buat karena segmennya untuk milenial, buat orang pertama beli rumah, anaknya baru satu atau dua, ini oke banget. Ini oke banget. Nah ini kita lagi ada di master bedroom. Nah kelihatannya memang agak sedikit ya, agak sedikit kecil, cuma fungsional gitu. Ini yang dicari. Kenapa rumah di sini tuh sold out karena layoutnya itu benar-benar fungsional gitu. Walaupun di lebar 5x10, tapi dia bikin layout itu nggak yang bikin capek bersih-bersih guys. Ini udah dapat satu kaca jadi ke depan. Wajib ya semua kamar utama, sudut rumah di sini wajib ada apa ya, natural light gitu. Cahayaan maksimal dari matahari di sini jadi enak banget guys, kalian bangun tidur kayak tinggal ini cahayanya udah masuk semua, nggak usah nyalain lampu sebenarnya di sini. Nah ini bagus banget, ini ceilingnya lumayan ya, jadi kayak nggak kerasa sempit. Dan dia dibikin semacam kayak gini ya, kayak tempat baju gini, jadi yang nggak yang lemari gitu, cuma gantungan kayak gini aja, jadi bikinnya lega gitu. Nah ini sebenarnya rumah itu bisa maksimal walaupun di luas tanah 60, 50, 40 bahkan. Kalau kalian layoutnya desain interior seperti ini, bakal maksimal banget, kerasa nggak kecil gitu, lebih gede gitu. Ini lega, ini enak banget guys. Maksudnya kalian nggak perlu capek-capek bersih sebenarnya kayak gini. Ini desainnya wallpaper kayak gini, ini oke banget pemilihan warna ya. Jadi kalian di sini tuh sebagai penilai desain interior juga. Jadi ide-ide desain interior kalian bisa dapetin dari hasil visit ya ke rumah contoh kayak gini nih. Sebenarnya nggak kalian harus beli rumah. Kalian bisa jadi dapat ide untuk ngedesain rumah kalian gitu. Jadi kenapa Raffi suka banget review rumah ini karena interiornya ini loh yang bikin apa ya, seneng gitu ngelihatnya. Kita lanjut ke ininya, lorongnya. Jadi di sini ada kamar mandi. Kalau kalian ingat di video Raffi sebelumnya itu 6x10 kan, kamar mandinya kan di pintunya di master bedroom ya. Nah ini kita di 5x10 ini diplong di sini, jadi pintunya di sini. Nah ini Raffi maksud di 6x10 kalau kalian ingat itu pintunya di master bedroom, tambah lagi pintu di sini, jadi sharing di sini. Nah ini jadi kayak gini nih fungsional, lebih fungsional sebenarnya dibanding lebar 6-nya Celia sama Recon. Cuma mungkin dari layoutnya diutamakan seperti ini, jadi pintunya ke sini, jadi anak juga bisa make kamar mandinya ya, nggak harus lewat orang tua dulu kan. Nah ini kamar anak guys, kamar anak didesain fungsional walaupun nggak terlalu lega, tapi very very fungsional, bener-bener nggak yang sempitnya tuh bikin risih gitu, kayak enak ini sempit tapi enak gitu, kayak di Jepang sebenarnya kan. Desain di sini tuh enak, enaknya tuh nggak sempit memang, cuma kelihatannya sempit, cuma dengan desain seperti ini kalian nggak ngerasa risih gitu ya, walaupun sempit kayak gini. Wah, jadi di sini ya di desain wallpaper ini ide desain banget. Ya bukti kalau rumah sebenarnya nggak harus besar ya, yang penting kalian pulang nyaman gitu. Selama desain interior kalian oke, rumah sekecil apapun bakal jadi mewah gitu. Nah ini sudah kalian dapetin, anak kalian udah pasti ya dapat jendela. Jendela sini wajib guys karena cahaya natural juga kan, dapat vitamin D. Anak kalian harus berkembang biak, berkembang biak, berkembang lebih baik gitu kan. Karena hasil vitamin D jadinya lebih sehat, lebih kulitnya sehat, makannya lebih banyak vitamin D-nya guys. Nah ini office room. Jadi di sini kalau untuk tipe 3 lantai itu dapat ya. Ini dapat. Ini sebenarnya bukan kamar. Seperti di lebar 6x10 kemarin sebelumnya Rafli sempat bilang kalau untuk 3 lantai dapat office room. Nah, ini office room bukan kamar sebenarnya. Jadi ada yang bilang, "Oh, dapat kamar ya, Mas?" Enggak. Ini office room, Pak, Bu. Ini office room bisa difungsional sebenarnya sebenarnya jadi lebih ke tempat kantor atau mungkin anak yang masih toddler, masih bayi, ini kalian kasih kasur atau keranjang bayi, ini masih oke. Cuma kalau buat kamar sesempit ini sih, sekecil ini sih sebenarnya masih kurang oke. Cuma nggak apa-apa kalau kalian memang pengen anak kedua kalian pengen tinggal di sini,
nggak apa-apa juga sebenarnya. Mungkin di desain interiornya harus maksimal aja. Nah, ini kita ke lantai 3. Karena ini rumah contohnya lantai 3. Nah, ini guys. Ini bener-bener mirip kayak di lebar 5-nya. Dia high ceiling. Tinggi banget. Ini sekitar 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4 meter. 3 lah ya. Sama seperti sebelumnya. Jadi dia didesain sebagai bahan pembelajaran klaster sebelumnya yang viola itu yang Raffi cerita di 6x10. Ini mirip seperti lebar 6, sama aja sebenarnya guys. Jadi ini bagus banget nih, ceiling lega. Jadi kalau kalian pengen nambah kamar sebenarnya lebih baik di sini dibanding yang tadi office room tadi kan. Jadi kalian sekat di sini, kalian kasih pintu, ini oke. Oke banget, dan bahkan bisa jadi master bedroom, lebih lega kan dibanding tadi gitu. Jadi di sini ada balkon belakang, service area ya sebenarnya ini. Kalian menjemur, ini nggak bisa dibuka guys, kayak dikunci ya. Jadi ini buat service area atau bahkan tempat nongkrong atau taruh AC ya, taruh apa namanya, outer AC taruh di sini. Nah di sini ada balkon depan, nggak dapat balkon. Nah ini buat kalian pengen nyantai-nyantai, pengen duduk-duduk nongki, kalian taruh tanaman di sini, masih oke, masih fungsional gitu. Jadi memang lebarnya nggak sebesar rumah-rumah lebar 7 ya, maksudnya nggak selebar-lebar rumah zaman sekarang, kayak emang seperti ini fungsional. Jadi nggak maksimalin lebar tapi maksimalin interiornya gitu. Nah di sini dia udah pastinya ngadep utara sama selatan ya. Jadi jangan takut kalian panas, jangan takut kalian kena matahari langsung. Kan kadang ada orang yang nyesel lah ambil timur atau ambil barat karena dia langsung kena matahari. Kalau timur kan berarti dia kena matahari langsung kan, langsung sunrise. Sama kalau barat dia sunset. Nah, sunset itu kan panas banget guys. Jadi utara selatan ini paling oke. Dan kalau kata orang Chinese ya, feng shui-nya itu oke banget di utara, di selatan. Iya, di selatan. Selatan. Iya, selatan kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong ya. Jadi di sini itu standarnya ini banget ya. Bener-bener dipikirin banget gitu. Ngadapnya mana, desainnya seperti apa, spesifikasinya. Di sini full bata merah. Jadi jangan takut ya soal kualitas bangunan. Summarecon tuh pasti kasih desain dan kasih spesifikasi paling top gitu. Jadi di sini cocok banget guys buat keluarga pertama atau investasi. Jadi dari segi layoutnya udah oke banget, lebar 5 walaupun lebar 5 ya, tapi difungsionalkan di layoutnya didesain seperti lebar 6 dan 7 kan. Oke banget gitu. Nah, ini kayak di desainnya, desain. Ini abang saya, kakak saya ini punya kayak gini ya, jualan piringan hitam. Ini kayaknya didesain buat studio musik gitu ya, studio musik gitu. Cuma kalian bisa mungkin taruh di sini ada TV, sofa di sini ada Netflix, Netflix lah keluarga. Kalian mau nonton Netflix bareng-bareng keluarga, bonding room ya. Nah, nah, gimana guys? Semuanya bagus banget kan? Buat kalian yang pengen lihat show unit, boleh banget hubungi Raffi di WA bawah ini. Kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalain tombol lonceng karena Raffi bakal lebih banyak review-review rumah, rumah secondary, rumah mewah, rumah yang under 1M. Boleh banget guys, kalian subscribe. Jangan lupa ikutin follow video Raffi. See you in the next video ya.